Mari menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali sebagaimana disampaikannya kepada murid-muridnya dan sebagaimana diberitahukan oleh malaikat-malaikat dalam firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 3 menuliskan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kisah Para Rasul 1 ayat 11 menuliskan, "Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dan Tuhan memberitahu tanda-tanda kedatangannya supaya kita memperhatikannya. Biarlah kita benar-benar menyadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali semakin dekat setiap harinya. Jika dahulu kita tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin orang-orang dari seluruh bangsa, bahasa, suku, dan kaum dapat melihat dua saksi seperti yang tertulis dalam Wahyu 11, sekarang dengan adanya sosial media dan semua kemajuan teknologi, suatu kejadian dapat dilihat oleh seluruh dunia dalam waktu singkat. Semua yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Marilah kita menantikan kedatangan Tuhan. Artinya wait, menantikan kedatangannya. Watch, berjaga-jaga menunggu kedatangannya. Work, bekerja terus sampai kedatangannya. Wait, kita harus percaya dan menantikan sungguh-sungguh kedatangannya kembali sesuai dengan firman Tuhan. Tapi banyak orang tidak mengetahui tentang Yesus, ataupun tidak mengetahui tentang kedatangannya kembali. Ataupun mereka mengetahuinya, tetapi tidak peduli, bahkan mengejek dengan berkata, dari dulu pun katanya Tuhan Yesus mau datang kembali, tapi nyatanya tidak datang juga. Saya tidak memperdulikan hal itu lagi. Saya akan menjalani hidup saya sesuka hati saya. Entahkah Yesus betul-betul datang atau tidak, saya tidak mau tahu. Kita dapat membacanya dari buku 2 Petrus 3 ayat 1-15. Janganlah kita seperti itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali dan kita haruslah menantikan kedatangannya. Watch, kita harus berjaga-jaga untuk kedatangannya. Oleh karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan ia datang pada saat yang tidak kita duga. Matius 24 ayat 37-44 menuliskannya. Mari kita membacanya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Biarlah kita berjaga-jaga terus, hidup dalam kebenaran Tuhan, siap menantikan kedatangannya setiap saat. Kita bukan anak dara yang bodoh, yang tidak mempunyai minyak, sehingga pelitanya hampir padam. Tetapi kita adalah orang yang tetap menyala-nyala rohnya, selalu dekat dengan Tuhan, dan selalu melayani Tuhan. Oleh karena itu marilah kita tetap berjalan dalam roh, dan terus bertumbuh dalam Tuhan, dalam menantikan
dan berjaga-jaga akan kedatangannya kembali. Work, bekerja terus sampai hari kedatangannya. Mari kita terus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, tidak pernah tertidur atau tidak pernah kendor kerajinan kita, dan tidak pernah berhenti melayani. Roma 12 ayat 11 mengajarkan agar selalu roh kita menyala-nyala. Biarlah Tuhan mendapati kita bekerja terus sampai Ia datang kembali, dan Tuhan akan memberikan upah yang kekal bagi hamba yang setia dan bijaksana. Mari kita baca Matius 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan ia akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh hati dalam menantikan kedatangannya, yaitu selalu Marilah kita juga berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Walaupun waktu yang tepat kita tidak mengetahuinya, tetapi kita harus mengenali tanda-tanda akan semakin dekatnya kedatangan Tuhan kembali. Tanda itu antara lain yakni akan terdapat penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, seperti yang kita baca dalam Matius 24 ayat 4-5 dan ayat 10-12. Biarlah kita mengenali penyesatan pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan kembali. Bagaimanakah kita mengenali penyesat-penyesat itu? Mari kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 1-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam ayat 1 dituliskan, kita harus menguji orang yang berkata bahwa dia berasal dari Allah. Ujilah perkataannya itu, apakah yang diberitakannya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Sebab banyak terdapat nabi-nabi palsu yang mau menyesatkan pada saat menjelang kedatangan Tuhan kembali. Dari ayat 2 sampai ayat 3, setiap roh yang tidak mengaku Yesus adalah roh antikristus. Janganlah kita ikuti dan percayai semua pengajaran yang tidak mengaku Yesus adalah anak Allah yang telah datang ke dunia, dan tidak mengaku Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat. Dari ayat 4,
Roh Allah di dalam anak-anak Tuhan lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Tanda orang percaya adalah mengusir setan dalam nama Yesus. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 berkata bahwa kita adalah orang yang lebih daripada orang yang menang. Dari ayat 5 sampai 6, nabi-nabi palsu berasal dari dunia, berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkannya. Kita tidak berasal dari dunia, kita berasal dari Allah. Orang-orang yang mengenal Allah akan mendengarkan kita. Inilah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Firman Tuhan berkata, pada akhir zaman akan banyak roh menyesatkan. Mari kita berjaga-jaga terus dalam menantikan Tuhan. Dan biarlah roh kebenaran yang selalu menguasai kita. Mari selalu berdiri teguh dalam kebenaran. Oleh karena roh Allah dalam kita adalah roh kebenaran. Jangan pernah percaya dan mengikuti roh dari dunia ini yang adalah roh yang menyesatkan. Jadi marilah kita percaya kepada Yesus anak Allah. Dan mari berpegang teguh dalam kebenaran. Oleh karena hidup kita dikuasai roh Allah yang adalah roh kebenaran. Dari ayat 7 sampai 8, ayat ini mengatakan bahwa jika kita mengenal Allah, maka kita akan saling mengasihi. Allah adalah kasih. Semua orang yang mengenal Allah pastilah akan mengasihi sesama manusia dan saling mengasihi dalam tubuh Kristus. Jadi kenalah tanda-tandanya supaya kita tidak disesatkan pada akhir zaman ini oleh roh-roh penyesat, yaitu kita tidak dapat disesatkan oleh roh yang tidak mengaku Yesus anak Allah yang telah datang ke dunia ini. Kita tidak dapat disesatkan oleh roh yang berasal dari dunia ini dan berbicara tentang hal-hal duniawi dan bukan tentang kebenaran yang berasal dari roh Allah. Kita tidak dapat disesatkan oleh setiap orang yang hidupnya tidak mengasihi. Marilah kita saling mengasihi dan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Marilah kita bersungguh-sungguh hati dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Biarlah kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana yang didapati Tuhan sedang melakukan tugas kita ketika Ia datang. Kiranya kelak kita mendengar perkataan Tuhan yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Amin.